mau angkat di sini Bapak Ibu sekalian adalah salah satu bagian di bisnis model yang kadang nggak lengkap. Jadi di bisnis model Canvas itu nggak ada. Saya belajar ini ke Coach Ridwan di Grounded Coach, akhirnya muncul Coach Ridwan itu ngasih harus ditulis kompetitornya, harus ditulis SWOT-nya. Nanti saya ajarin di sini. Intinya apa? Bisnis itu, bisnis modelnya harus dilihat lingkungannya. Harus dilihat apa? Lingkungannya. Nah, malam ini kita belajar tentang how to crack apa? How to crack. Apa itu crack? Bagaimana memecahkan? How to crack, how to hack business environment. Ulangnya apa? Business environment. Apa itu business environment? Sorry, nggak ada T-nya. Lingkungan bisnis. Gini loh business environment itu. Kalau di sini kafe, lalu ada 5 kafe di sebelah kanan, berarti di daerah ini business environment-nya ada berapa kafe? 5 kafe. Jualan apa aja, gitu kan? Kalau gayanya di sini saya lihat tadi pasta-pasta gitu ya. Saya tadi makan pasta tuna sama burger, ya. Jangan dibahas ya, 2 porsi ya. Enak Bu, tepuk tangan buat Commodity Cafe ya. Ini kafe pantas besar, ya. Makanannya enak, wifi-nya cepat, AC-nya dingin. Ya. Saking dinginnya saya makan di luar tadi. Itu value. Saya memang lagi nggak enak badan, jadi di luar. Jadi yang rokok bisa di luar, yang mau dingin-dingin bisa di dalam, ya. Yang presentasi MLM bisa di lantai ini, ya. Ini penting, itu penting. Loh, itu penting, itu pasar itu. Ya, setiap malam pas ada yang presentasi, ya. Nah, jadi itu namanya business environment. Nah, kawan-kawan sekalian, jadi apa yang harus kenapa saya ingin ngangkat business environment ini? Karena saya benar-benar sedang mengalami banyak hal yang berkaitan dengan how to crack business environment ini. Dan beberapa uji coba saya, ini dia. Beberapa uji coba saya berhasil. Apa? Berhasil. Nanti kita coba bahas, oke? Sekarang masuk. Apa bisnis model sederhana yang harus kita pahami dulu? Jadi gini, kalau misalnya kita UKM ngomong gini, Kang, ini kok bisnisnya nggak jalan? Apa katanya? Aduh nggak jalan Kang, bisnisnya Kang, ini kok salesnya turun terus gitu ya. Kok ini, kok anu. Maka yang pertama kali kita general check up itu harus bisnis model. Gimana? Yang pertama adalah kita harus, saya menyebutnya 7 block. Apa? 7 block ya. 7 block, Randy Saputra bisnis model 7 block. Ini cuma saya yang buat, yang lagi mau dihakikan. Jadi yang pertama harus didefinisikan dulu bisnisnya apa. Coba lagi apa? Bisnisnya apa? At the top harus didefinisikan dulu bisnisnya apa. Jadi gini Pak, kalau bisnisnya apa ya? Ini mohon maaf ya, member sekolah bisnis dokodikardeka.com diulang sedikit ya. Google ya, menyediakan mesin pencarian, mengurus orang untuk mendapatkan mesin pencarian, tapi revenue streamnya dari iklan. Dari apa? Iklan. XX1, bioskop XX1. Saya kan sekarang lagi mau buat film layar lebar. Saya nanya sama XX1, apa jadinya kalau saya di 5 hari pertama ngeborong tiket? Apa? Ngeborong tiket. Harusnya kamu seneng dong. Ya, terus film saya masih bisa bertahan. Lalu dia ngomong, ada produser yang ngeborong tiket dulu. Tapi kalau manusianya nggak datang, film kamu juga saya turunin. Kenapa kira-kira? Uangnya nyampe loh di XX1. Kenapa kira-kira? Karena XX1 itu bisnisnya bukan bisnis menjual tiket, tapi bisnis pertunjukan taman hiburan di mana dia membutuhkan traffic. Jadi orangnya harus datang, terus beli popcorn, fish and chip 105.500. Mahal banget kan? Dan kalau kita masuk bawa makanan, mohon maaf Pak, makanan ditaruh dulu. Betul? Lah, jadi bisnis model, jadi definisi bisnis XX1 itu bukan menjual tiket, nonton, enggak. Yang dia kejar adalah traffic. Jadi bioskop dia harus rame, harus penuh gitu loh. Makanya dia kerjasama sama Telkomsel, pakai tiket 15.000. Saya nggak tahu Telkomsel nge-subsidi berapa. Cuma itu ciri-ciri dia pengen bioskop penuh. Karena begitu masuk, dan kalau nggak lolos di F&B itu, langsung ada yang pakai ngasong di dalam 15.000, 20.000 popcorn. Langsung tiba-tiba harganya langsung turun, depresiasi jauh. Coba perhatikan. Jadi kalau kita nggak lolos di counter F&B depan,
itu kita ditangkap lagi di counter, tangkap lagi sama pengasong itu. 20.000 Pak, 20.000 kakak. Dan kalau Anda lihat, SDM jual tiket sama SDM F&B itu lebih lincah, lebih terampil SDM F&B. Curiga lebih mahal. Karena uangnya di situ. Uangnya itu sangat banyak itu di situ. Hampir semua orang yang masuk bioskop ngemil. We cannot avoid, ya kan? Kita nggak bisa avoid. Nah, definisi bisnis mempengaruhi produk. Mempengaruhi apa? Produk. Di pilar kiri namanya produk. Di pilar kanan namanya target customer atau target market. Jadi di kiri produk, di kanan customer, dijembatani dengan 3 bridge. Bridge branding awareness, ya, bridge branding awareness membangun kebertahuan akan produk, aware. Bridge sales, jembatan untuk operasional, jembatan untuk transaksi jual beli, dan juga bridge yang namanya relation, memastikan customer beli terus. Maka community cafe mesti punya 3 ini seharusnya. Makanya tadi ini kan di syuting, dimasukkan sekolah bisnis 2kodikar3.com. Jamaahnya sedunia 2.500. Loh sayang kalau nggak ada apa-apa di sini. Makanya ini ada terus. Ini penting, ya. Ini bab ini, gitu. Sales, awareness-nya sudah oke. Salesnya gimana? Sales operation. Kalau tantangannya adalah setiap daerah harus punya kanal-kanal distribusi. Itu tantangan Kalau tantangannya Trusmi yang sempat saya konsultani, yang sempat saya coach adalah ketersediaan barang. Orang kadang-kadang minta satu batik cuma 500 pieces, produksi nggak mau, harusnya 3.000. Gontok-gontokan antara operation dan produksi, tapi itu masalah toko, permintaan dan loss opportunity. Nah makanya salesnya seperti apa? Relation, yang beli harus dijaga biar beli lagi. Karena bisnis itu bisa bertahan kalau cost operasi itu ada terus. Cost operasi ada terus kalau profit tercipta terus. Profit tercipta terus kalau sales ada terus. Sales ada terus kalau pelanggannya beli terus. Waras. Kalau pelanggan cuma beli sekali, cari pelanggan lagi, datang kecewa. Cari pelanggan lagi, datang kecewa. Itu namanya kerja bakti. Yang harus kita buat, yang harus kita lakukan adalah pelanggan datang, beli spaghetti tuna sama burger hitam tadi, apa aku jenengin namanya tadi itu ya. Burger hitam tadi, burger negro tadi, es jeruknya oke, spagettinya juga Masya Allah ya. Apa tadi karena lapar aku ya? Kayaknya lapar tadi itu. Semuanya enak. Lu beneran Pak? Aku rasanya ngomong tadi sama teman-teman kalau kita ke Tangerang kita kesini lagi. Nah aku jadi apa ya? Engagementnya udah dapet gitu loh. Ini tempat community aja bagus nih, kayunya mahal ini. Nah, bener aku udah bohong nih, kayunya mahal ini. Diseriusin, energi sama dengan My Coffee Quadrat. Ini mikir semua ini. Ini mahal, sampai ada begini-begini, Masya Allah. Ya. Nah jadi teman-teman, ini 3 ini harus ada. Dan terakhir adalah revenue stream. Apa? Revenue stream. Banyak dari bisnis, revenue streamnya nggak direncanakan. Ada bisnis futsal curhat sama saya. Kang Randy, futsal bingung, masa sewa lapangan bisa nutupin operasi? Saya tanya, ada kantin nggak di situ? Ada outlet nggak? Ya enggak Kak, cuma counter aja jagain anak-anak main futsal. Nah itu stupidnya. Futsal itu income streamnya apa? Mijon 15.000. Mijon 15.000, terus apa tuh Aquanan, apa Coca-Cola, apa sih? Itu ya Pokari, oke. Itu yang kelapa. Oh, hidro. Wah, itu. Hidro itu koko hidro apa es gitu kan. Nah, Pak, orang main futsal keringetan 15.000 ya ditelan haus. Mau 20.000 mijon ditelan. Nah, revenue streamnya di situ. Nah, kebanyakan gagal memahami revenue stream. Traffic sudah datang, revenue streamnya nggak di-develop maksimal gitu ya. Jadi nggak apa-apa, di sini misalnya community cafe ya, orang habis makan, nggak apa-apa jual mug community cafe, jual gantungan kunci community cafe, jual kerjasamanya sama vendor-vendor, nggak apa-apa. Stok nggak usah banyak-banyak, hati-hati, uang kejebak di stok. Ya, tempat dompet community cafe, 5 dompet apa, lucu-lucu beli di kasir. Makanya kasir Indomaret itu merangsang semua, permen dari bawah sampai atas, dan setinggi anak-anak. Ya, setan nggak? Ya. Jadi anak saya itu udah kamu nggak usah biar Abi ngantri. Kalau dia ngantri, Abi
Abi, gimana? Rayuan semua ini. Ya kan anak-anak setinggi gini kan? Setinggi gini gitu loh, rayuan semua. Nah itu namanya revenue stream, semuanya dipikirin. Isi pulsa? Isi pulsanya Pak? Ya Pak, isi pulsa? Dia nanya isi pulsa segala macam, itu revenue stream. KFC, revenue stream. Pasti ditawarin, CD lah, apalah, sop lah. Nah itu contoh. Ini saya sudah jelasin ya, cuma kadang-kadang kita begini. Bisnis apa? Menghayal bisnis apa sendiri. Produk apa? Menghayal produknya sendiri. Customer apa? Customernya targetnya yang begini, yang begini, yang begini. Ini saya jelasin tadi di Dilo Cafe lengkap. Bagaimana mensegmen customer dari segi demografi, ekonografi, psikografi. Disegmen berdasarkan usia, disegmen berdasarkan status ekonomi, disegmen berdasarkan dia interestnya apa. Itu tadi sudah dibahas di sana ya. Revenue stream juga. Nah tapi gini, ini yang malam ini saya pengen bahas. Kebanyakan kita kalau mendevelop bisnis model gini, kita merasa seakan-akan kita bisnis sendirian. Kita apa? Bisnis? Bisnis sendirian, ini nih. Gak ada yang lain. Kayak pengantin baru itu loh, yang lain kontrak semua. Merasa dunia cuma milik berdua. Padahal di bisnis itu apa? Semuanya berpengaruh, bener? Semuanya berpengaruh. Nah ini nanti kita akan bahas ini, mendetail. Contoh. Ada yang mau konsultasi ke saya dari Jawa Tengah. Kang Randy tolong bantuin saya jualan, Kang Randy. Jualan apa? Ngelawan IndiHome. Wah ini menarik. Ngelawan IndiHome gimana? Aku ini layanan internet yang biasa ke corporate, aku mau retail ke rumah-rumah. Mantep. Instalasi kuat, kuat Kang. Dimanapun di Jawa Tengah aku bisa pasang internetnya. Good. Saya tanya. Saya nanya cuma satu. Apakah kamu lebih murah dari IndiHome? Dia jawab apa kira-kira? Lebih mahal. Nah. Saya mulai mikir, tapi nggak apa-apa lah. Kan coach itu kan nggak boleh pesimis kan? Harus menunjukkan optimisme terus. Ya. Oh, gampang. Lebih mahalnya seberapa? IndiHome 10 MB per second, 350 ribuan. Saya 1 MB per second, 750 ribu. Wah mundur teratur coachnya. Saya bilang nggak bisa dijual. Nggak bisa dijual, udah. Nggak usah konsultasi sama saya. Lah udah nggak bisa dijual. Aku emosi loh ya. Lah kamu, dia tapi layananku Kang, bagus, nggak putus-putus. Nggak putus-putus ngebelain 1 MB per second 750 ribu, how come gitu loh. Nah ini yang saya kadang-kadang ingin UKM itu ngerti, kamu nggak sendirian. Mie ayamku ini Kang, paling enak. Pernah makan mie ayam lain nggak? Nggak pernah. Tahu nggak rasanya mie ayam yang 5 blok dari kamu? Enggak. Ya kamu ngomong paling enak dari mana? Ya pokoknya ini. Pokoknya Kang, pokoknya kalau udah ketemu, bias. Nah ini kan bisnis ini ada apa? Ada environmentnya. Ada apa? Ada lingkungannya, gitu loh. Jadi hari ini kita akan belajar lingkungan bisnis yang harus kita perhatikan. Asik atau asik? Asik atau asik ya. Kalau pertanyaannya, Kang tapi kan pengen tahu dibahas ini satu-satu. Wah, sampai subuh. Ya, ini kan saya sudah 26 titik, gampang nanti jam 9:30 tak beritahu caranya gimana ya. Ini sampai jam 9 dulu, 9 sampai 9:15. Sebenarnya acaranya sampai jam berapa sih? Aku pede-pede aja ngomong 9:30. Ya. Oh, bebas ya. Ya 9:30 lah ya. Closing statement 9:30. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bisnis environment, apa yang pertama kali harus Anda pahami? Yang pertama adalah kompetitor. Apa? Kompetitor. Jadi di bisnis environment itu yang pertama harus teman-teman pahami adalah kompetitor. Baik kompetitor yang lama maupun kompetitor yang new entrant. Gimana sih tulisannya new entrance gitu ya? Ya pokoknya gitulah ya. Pendatang baru. Gini Pak. Goliath itu nggak jatuh oleh Goliath yang sesama raksasa gitu kan. Goliath itu jatuh dengan yang kecil-kecil. Ya. Keke ini dulu ya. Begitu hadir itu dianggap remeh oleh sebuah brand yang kayak gini juga bajunya. Yang hadir di tahun 96, kita datang 2006. Nggak dianggap dan segala macam. Sekarang Pak, yang itu udah mati ya.
Nah, jadi hati-hati. Maka saya pun juga begitu. Saya merhatikan betul new entrance itu. Kasus di Keke, ini saya buka ya. Saya ada mengamati brand X, brand X gitu aja ya. Kalau nggak direkam saya sebut. Brand X ini tiba-tiba menghajar agen-agen saya. Kan kami kalau bisnis fashion begini Pak, itu nggak punya toko kan? Tokonya siapa? Mitra yang jualan multi produk. Dan itu bukan karyawan kita. Hari ini dia mau jual Keke, alhamdulillah. Besok dia nggak jual Keke lagi, kita nggak bisa marah-marah. Ibu tidak menjual Keke lagi, Bu. Ya. Kata dia suka-suka aku, mau jual kamu mau enggak, suka-suka aku. Kan gitu kan, agen beli putus. Nggak bisa kita atur-atur begitu. Nah, brand X ini Bapak Ibu sekalian, karena diskon distributornya 45% berapa? Diskon distributor 45%, maka dia punya spare sangat jauh. Sementara Keke itu diskon distributornya 50%. Nih perhatikan. Jadi secara kompetitif faktor, Keke itu lebih menguntungkan dari segi apa? Diskon. Karena dia ngasih diskon besar. Tapi yang ini Bu, coba ini 50% dan 45%, ini bedanya jauh betul. Kalau salesnya ya, kalau ini kan diskon ya, berarti saya dapat omset 50%, beliau dapat omset 55%. Kebayang ya? Berarti untuk sales 100M harga price tag, brand saingan saya dapat uang berapa? 55 miliar, saya dapat uang 50 miliar. Berapa dia punya energi, gross profit? Beda berapa? Beda 5M Bu. Dan ini luar biasa. Udah Keke mah kalau misalnya umroh 2 miliar, aku mah cukup sekian ratus juta juga bisa umroh. Kenapa? Gede betul ini. Betul? Baru belanja sekian, bonus 120 juta, baru belanja sekian. Pokoknya agen itu disuntik suplemen terus. Saya nggak bisa ngejar. Kenapa? Lah diskonku segini. Aku kasih umroh juta, akunya yang wafat. Ngerti gak nih maksudnya? Marginnya nggak cukup, gitu loh. Ini namanya kompetitif. Nah, akhirnya environment ini saya lihat ya. Saya pakai ilmu ini, pendekatan ini. Oh, kompetitorku itu new entrance kelakuannya begitu. Dia hajar agenku segala macam. Oke, aku tak semedi gitu kan. Jalan-jalan ke Bali. Jadi di Bali itu bukan ngisi Pak, aku jalan-jalan ya. Ya, yuk bisnis itu aku jalan-jalan sama istriku ya. Keliling kemana segala macam. Dan akhirnya saya dapat insight gini. Kita ndak apa-apa ya, ndak apa-apa. Kalah di reward, tapi toh menang di diskon. Tapi setelah itu apa sih yang sebetulnya buat agen itu mau beli produk kita? Apakah karena diiming-imingi umroh? Pertanyaannya, dia beli banyak tapi kalau misalnya nggak ada yang beli jadi apa? Dead stock. Apa jadinya kalau misalnya dia udah pakai brand X tapi orang datang, ada Keke nggak? Datang lagi, ada Keke nggak? Kira-kira apa yang terjadi? Agen akan kembali ke Keke. Jadi saya bilang oke, kamu menghabiskan apa? Brand X menghabiskan uang ke reward ya. Brand X menghabiskan uang ke reward, tapi saya akan menghabiskan uang ke branding dan demand push. Demand bullish. Jadi nggak apa-apa. Dia ngabisin uang di reward, tapi saya akan membuat market itu cari-cari Keke. Makanya kita buat film, CEO-nya keliling-keliling, nulis di Facebook supaya kalau misalnya orang ketemu produk, oh ini Keke itu toh, gitu kan? Lebih cepat nggak? Nggak tiba-tiba ini brand X itu toh, brand X yang mana kan gitu? Dan sekarang sudah mulai terbukti Bu, ya brand X ini dead stock di beberapa titik. Jadi karena dijanjiin beli banyak terus dapat umroh, maka agen beli banyak, betul? Nah begitu beli banyak, brand bullishnya nggak difikirin. Prinsipnya cuma mikir, kalau berhasil dibeli agen, berarti kita sudah selesai urusan. Kan urusan prinsipal begitu kan? Uangnya sudah masuk, beli putus. Tapi dia tidak bisa mengerti business environment. Kalau saya mengerti, gitu loh. Kalau ini masyarakat harus datang ke toko dan bertanya tentang Keke. Nah itu tidak terjadi Pak. Nah ini namanya bisnis apa? Environment. Melihat kompetitor. Nah makanya penting setelah kita bangun ini, setelah kita bangun apa? Ini Bapak Ibu sekalian,
kita juga bisa ngelihat kanan kiri kompetitor kita seperti apa. Bukan untuk mengecilkan perasaan kita, bisa juga untuk memotivasi diri kita. Contoh Pak, saya boleh cerita panjang? Ya boleh lah, udah di sini. Kalau nggak boleh gimana? Gini, 2 tahun yang lalu di Islamic Book Fair, ini tadi ada inget-ingetin Islamic Book Fair ya Mas Purwanto. 2 tahun lalu di Islamic Book Fair itu 99 Cahaya di Langit Eropa lagi apa? Roadshow, ya, roadshow film. Nah, terus kan ada Raline Shah bintangnya gitu Pak. Saya ini kan penasaran mau jadi temennya Raline Shah ya. Jadi karena CEO Keke naik-naik ngantar paperback, aku ngomong sama teman-teman, aku aja yang ya bawa paperback buat Raline Shah ya. Saya udah supaya bisa kenalan gitu loh Pak. Aku sudah siap kartu nama, ya. Begitu tak kasih paperback dicuekin Pak. Ya akhirnya kartu nama nggak kepake, tapi ada produser Maxima, Mas Odi Mulya. Ya udah, aku tak kasih. Ada kartu nama kan? Yang tadi buat Raline Shah, ya nggak jadi kan? Ya udah ke Mas Odi aja, Mas. Nah ini Mas, aku CEO Keke. Oh Mas Randy, tato. Ketemuan. Nah ngobrol. Akhirnya deket sama Mas Odi Mulya Maxima. Saya diajarin, Ren, bikin film katanya. 100.000 penonton, 1 tiket laku, itu kita bagi 2 sama XX1, dapat 17.000 lah kurang lebih sekarang itu. Berarti kalau misalnya 100.000 kurang lebih 1,7 M. Kalau 1 juta penonton, 17 miliar. Buat film itu Ren, 3 M jadi. Berapa M? 3 M. 3 M jadilah, promo gak usah macem-macem. Berarti cukup 200.000. Balik modal. Tapi kalau misalnya 1 hari di bioskop turun, bisa juga. Kalau nggak ada yang nonton. Falcon mau 5 juta. Segar nggak? Falcon tuh 5 juta penonton Bu. Apa? Warkop DKI Reborn itu. Falcon, itu Falcon Pictures. Itu 5 juta penonton. Gak usah ditulis ya. Nggak enak badan kita nulis ya. Segitulah kali 17 M ya. Hitung sendiri 85 M sekian ya. 85 M. Nah oke. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, saya dari 2 tahun yang lalu mendekati itu bisnis model film. Pertama kita balik modal aja lah 1 juta lah gitu. Oh Laskar Pelangi 4,6, tapi kan itu situasi ekonomi sekarang kan AU. Itu kan Laskar Pelangi kan beberapa tahun yang lalu. ADC aja kemarin sahib itu cuma sempat di 3,6. 3,6 Pak, ADC 2 itu di 3,6 atau 3, sekian gitu. My Stupid Boss 3 juta. Begitu kita ngelihat kompetitor Falcon berhasil mencapai hampir 5 juta, besar nggak kita sebagai pebisnis? Oh berarti target kita 1 juta kekecilan, oke? Karena bioskop itu sanggup nampung sampai segitu penonton, dan itu dalam 12 hari 4,6 juta. Bayangkan. Dan konon ini akan berjalan sampai 1,5 bulan sampai 2 bulan. Bayangkan. Nah begitu ngelihat apa? Begitu ngelihat business environment, kok target kekecilan? Oke. Nah itu penting kita ngelihat environment. Kok kekecilan? Keke ini baru sekitar ya 600.000 potong lah. Jadi nanti tolong ditit gitu ya. Ini sekitar segitu potong ya. Anak kecil di Indonesia 70 juta orang. 0 sampai 12 tahun, Pak. ASEAN ini 600 juta orang. ASEAN ini borderless, dagang nggak usah pakai bea. Begitu kita ngelihat bisa environment, lu kok kekecil betul. Kekecilan, apa? Kekecilan. Begitu kita ngelihat business environment, ada 2 kemungkinan. Kita perbaiki produk kita, atau kita perbaiki goal kita, atau kita akan menemukan peluang-peluang baru. Menemukan apa? Peluang-peluang baru. Ada insight? Penting nggak waktu bikin bisnis model mendata kompetitor? Penting nggak? Penting. Apalagi gunanya kompetitor ya, selain tadi untuk pengukuran goal ya, juga bisa sebagai ya kompetitor masih di sini. Kompetitor itu juga bisa sebagai ya contoh atau amati tiru modifikasi ATM. Contoh begini. Tadi ada ibu-ibu mau bikin salon. Datang ke saya, ngomong gini, Kang, mau konsultasi Kang. Oh iya apa Bu? Tentang salon muslimah. Oh iya Bu, di mana salon muslimahnya? Masih konsep. Katanya apa? Konsep. Ini apa mukaku Mario Lawalata kok ngomong apa?
Aku kan nggak ada muka-muka salon ya Bu, ya. Aku ini jantan gini kok nggak ada muka-muka salon, tapi ditanya salon muslimah gitu kan gimana? Nah, saya ngomong ke dia begini, Bu, gini. Ibu masih konsep? Iya. Saya ini konsep masih ngawang-ngawang. Bagusnya gimana ya? Apa katanya? Bagusnya gimana ya? Nah, saya langsung pakai ilmu ini business environment Bu. Di Tangerang ini coba Ibu Ibu searching ya. Ibu benar-benar screening salon-salon muslimah yang jalan. Jangan yang sepi. Yang apa? Yang jalan. Itu capsternya kayak apa? Cara mijetnya kayak apa? Ada keramas enggak? Ada krimbat enggak? Dia kemudian pakai refleksi enggak gitu ya? Ada paket lulur enggak segala macam. Gimana kalau dia salon muslimah, laki-laki boleh akses sampai mana? Semuanya tiru. Ya. Dan harus ngerasain. Dan ibu mau ambil yang mana? Jangan nebak-nebak. Jangan apa? Jangan nebak-nebak. Kenapa saya minta tiru yang sudah jalan? Ada polanya. Betul atau? Betul. Contoh, betul apa? Sudah berhasil. Apalagi? Market mau, betul? Market apa? Market mau. Sebuah produk yang udah jalan itu berarti market mau. Saya tuh setelah Warkop DKI ini 4,6 juta penonton, di sebuah pagi saya riset. Siapa di belakangnya film ini? Frederica, produsernya cewek. Siapa ownernya? HB Naven, India. Orangnya dari mana? Di 2007 di Bakti Media, mantan MNC yang bikin Fear Factor. Saya cari terus. Pernah bikin 14 film Bu, 10 film, wafat. 4 film aja yang berhasil. Saya cari terus. Saya cari terus. Nah, saya melihat HB Naven melihat pola. Dia pernah bikin Haji Backpacker, ya. Pernah bikin Ambilkan Bulan. Jadi kalau orang menghina Falcon, oh Falcon ini bikin esek-esek, dia bikin yang soleh-soleh sudah banyak, cuma gak ada yang nonton. Iya, Haji Backpacker, Ambilkan Bulan, CJR The Movie, itu kan film-film punya konten semua. Nah, tapi dia melihat apa? Melihat ATM ini, gitu loh. Ternyata begitu dia bikin komik, ya kan? Komik, film komik itu, komik stand up comedy, meledak 1,8. Komik meledak. Dan kalau kita nonton komik itu nggak ada ceritanya, dardur aja. 1,8 juta coba nonton Warkop ini, kata orang juga nggak ada ceritanya, nggak jelas juga gitu loh. Jadi akhirnya Falcon menemukan sebuah pola tadi itu, iya sebuah pola. Environment-nya dia udah lihat bahwa environment penonton itu nggak butuh cerita, butuh sensasi aja. Keluar. Selesai. Jadi kalau kita bikin yang inspirasi, menyentuh, menggerakkan, ya udah yang nonton TDA, Yubi, TDA gitu kan yang nonton. Anda ini yang nonton, yang jumlahnya nggak lebih dari 100.000. Amsyong film itu. Iya. Nah, gimana caranya sekarang bikin inspirasi tapi menghibur juga apa? Ini lagi dikemas sama sutradara saya. Saya bilang, "You contoh deh." Ya, kalau bikin film yang menggerakkan, Mars itu dari Oxford ya kan, anak kecil, anak dari Gunung Kidul ya, jadi mahasiswi di Oxford astronomi, ya, Amsyong juga itu film. Ya. Ada teman kita bikin juga Kalam-Kalam Langit, nggak kedengeran juga, mungkin nggak tahu berapa ratus ribu. Ya ada Mbak Seli juga main di dalamnya, banyak lah. Ini harus apa? Terbuka. Cukup ya, Kampe? Coba bisnis, lingkungan bisnis yang harus diperhatikan. Coba lingkungan bisnis yang harus diperhatikan. Pertama adalah kompetitor. Nah, yang kedua kawan-kawan sekalian, setelah kompetitor itu adalah market behavior. Coba ulangi apa? Market behavior. Ini ya. Apa market behavior itu? Perilaku pasar. Bagaimana pasar bertindak dan pasar berperilaku. Contoh, ya. Bagaimana KFC dan McD memahami perubahan market behavior yang terjadi. Saya ini orang Balikpapan, Bu, ya. Di Balikpapan itu tempat fast food yang pertama kali ada di Balikpapan namanya KFC di Simpang Balikpapan, di dekat Balikpapan Plaza itu. Dari saya lahir itu KFC udah tegak. Masih bentuknya rumah sederhana, rumah seng gitu, terus ada KFC. Saya dulu nyebutnya kakek merah. Dan makan 2 ayam 1 nasi, 2 ayam 1 nasi 1 kentang 1 sop 12.500.
zaman saya. Ya. Dulu zaman saya makan di KFC itu Bu, itu seperti hadiah dari orang tua. Pak makan di KFC, Pak nanti. Pak makan nanti. Jadi kalau bapak saya bilang, ayo kita makan di KFC. Itu rasanya kemenangan yang luar biasa. Sekarang belendek Pak itu. Belendek banget. Dulu tuh rasanya kalau dibawa KFC itu kemenangan luar biasa. Habis kalau dibawa KFC itu kemenangan luar biasa. Jadi dulu market behavior itu masuk ke KFC itu adalah makan keluarga, makan wisata gitu loh. Traktir anak akhir pekan. Apalagi orang Balikpapan Pak, hiburan nggak ada. Bapak jangan bayangkan di sini ya, ada Dufan ya, ada Jungle Land. Wah, dulu jungle betulan Pak. Kalau di Balikpapan itu jungle betulan. Lah saya tuh diajak bapak saya jalan Balikpapan Samarinda, itu sudah seneng banget. Jadi mobil saya tuh Jimmy, saya duduk di tengah. Ya, karena apa? Saya suka ngeliat di TV kan roller coaster kan. Nah, jadi jalan Balikpapan itu roller coaster begitu tuh. Jadi saya gitu. Norak Pak. Ya anak daerah, ya kan ya. Saya tuh anak daerah. Nah, tapi market behavior sekarang ternyata orang makan KFC, makan McD itu memang makan. Betapa terkejutnya saya kemarin mulai menyadari ya, ternyata kalau kita makan di KFC gitu kan, normal aja nasi ayam itu 40.000 Pak. Dan kalau di kaki lima, sama Pak. Apalagi kalau di Jakarta gitu, nggak sadar tatut, dia juga ngitungnya nggak tahu pakai kalkulator apa gitu kan. 45.000, kita juga nggak enak, apa aja sih Bu harganya, kita juga nggak enak dicelurit di situ kan ya. Pokoknya keluar segitu juga. Nah saya mulai menyadari bahwa market behavior untuk makan KFC sama McD itu sekarang emang mau untuk makan. Tapi mulai ternyata di market behavior yang sekarang orang nggak mau repot. Onon ya Pak, kenapa Gojek itu berhasil di Indonesia? Karena orang Indonesia tuh males. Coba Gojek itu pesen tat gitu. Gitu. Katanya kalau di luar negeri katanya nggak bisa jalan begitu. Orang lebih mau jalan kaki untuk ngelihat. Dan di Indonesia itu berhasil. Akhirnya dua itu membangun namanya delivery, bener? 14.0, ayo 14.0 kan ya 14.022 sama 14.045 itu 5 nomor untuk kelaparan pertama pada malam hari. Dan dimanapun itu nyampe loh Pak, beneran. Saya di hotel kelaparan, nelpon itu tuh nyampe. Konon, nanti silakan cek sendiri datanya ya. Sekarang sudah 55% omsetnya delivery. Kalau Anda lihat McD sekarang pengembangan, itu dine-in-nya kecil. Apa itu makna dari dine-in-nya kecil? Tempat makan dalamnya itu sempit. Lapangannya lumayan luas ya untuk parkir dan juga untuk drive-thru. Lihat nih, apa? Drive-thru. Jadi dia butuh space. Dan motor delivery-nya. Rupanya apa? Dia hanya membangun titik serang, Pak. Jadi saya kaget di Bogor, Pak. Kanan kiri masih hutan, berdiri McD semplak. McD semplak Pak. In the middle of nowhere, McD, Allahu Akbar. Dia membangun titik serang, karena kalau kita telepon McD, kata dia apa? Oh ini di Pajajaran apa? Dia nggak punya titik serang di sekitar Yasmin. Makanya dia bangun di semplak. Jadi menurut McD, terserah, karena sekarang aku yang ngejar pasar. Clear? Itu namanya market behavior. Akhirnya juga kepanasan jenggot juga Hokben. Bikin juga 105 15055 Hokben. Sama sih Pak, 5 huruf, 5 angka juga. Hokben sekarang nyerang lagi itu. Ya. Dan ini merubah cara orang, karena orang melihat apa? Market behavior. Begitu perilaku pasar, nggak mau keluar rumah lagi lah, ngapain bela-belain ke KFC itu loh ya. Ini bisa delivery, akhirnya orang delivery. Berubah nggak Pak? Berubah nggak gaya bisnis? Makanya community cafe ini kan behavior yang mau ditangkap orang yang sering ngumpul-ngumpul kan. Oke, sales orang yang sering ngumpul-ngumpul, leverage. Berikutnya apa? Apa lagi? Apa kita bisa lempar delivery? Kalau delivery ini tuna, delivery 1 jam, dingin nggak? Ini ada sampai begitu pemikirannya. Ini burger kalau dengar pakai motor, sampai sana masih bentuknya burger nggak? Gitu loh. Curiga sudah kemana? Begitu dibungkus, kok jadi pecahan roti-roti sama telur? Jadi harus difikirkan betul-betul strateginya gimana naikin up sales-nya, ya. Pakai ini, pakai delivery, dan itu pikiran semua bisnis. Nah, market behavior tadi kita sudah studi kasus KFC McD ya, KFC McD. Sekarang saya mau di dunia training provider Pak. Di dunia apa?
training provider. Konon. Sekarang para trainer jualan training provider, Pak, susah. Tahu nggak alasannya? Karyawannya ngomong gini, Pak HRD, ya, kalau kami dikumpulin untuk dengerin training begitu aja, udah Pak, ini juga ada di YouTube. Apa katanya? Kayak gini juga ada di YouTube, ada di TEDx. Kalau Bapak manggil training yang bentuknya training satu arah, itu ada di YouTube. Kita nonton aja bareng pakai Infocus. Kecuali coaching, konseling, strategik, oke? Jadi sekarang kalau misalnya training mulai susah jualan. Makanya teman saya pinter banget tuh, Mas Surya Kresnanda. Dia bikin learning konsultan. Bukan jualan training tapi mendidik perusahaan supaya bisa bikin materi training. Berubah, Pak. Dan saya akhirnya melihat kenapa sih market behavior berubah, karena apa? Layanan internet. Coba ulangi. Layanan internet ini mengubah perilaku. Dulu nggak ada wifi, Pak, yang cepat kayak gini. Tadi teman saya buka YouTube Psychology aja di Community Cafe ini loncat langsung itu badan. Bener, Pak, cepet banget ini. Aku nggak tahu pakai apa. IndiHome ya? IndiHome cepet. Berapa megabyte per second? 10 ya? Zut, loncat langsung. Cepet banget. Kalau dulu, Pak, itu ngeliatin jam pasir itu loh, Pak. Muter, gerak dikit muter. Jadi Pak Tung Desem Waringin dan Pak Tung Desem Waringin, Pak Andri Wongso bikin membership untuk apa? Dapat seminar via internet. Dulu nggak begitu jalan. Kenapa? Karena hadir terlalu cepat. Hadir apa? Terlalu cepat. Layanan internet bisnis environment-nya tidak mendukung. Saya, Pak, bikin workshop literasi finansial. 2 juta, tapi ketemu badan begini 2 juta di hotel. Yang daftar 3. Bikin sama Mas Dewa melekfinansial.co, yang daftar 1.300 orang, 1.400 orang. Bayar 800.000. Kemarin ada yang bayar 600.000 karena promo ada rentangnya. Tapi yang program kedua ini sampai 600.000. Omsetnya sampai 500 miliar, Pak. Jualan ini. Saya juga ngelihat banyak sekarang UKM mau belajar. Tapi setiap saya ngajar di TDA, ngajarin tentang ini, terus datang lagi, Kang. Karyawan itu loh, Kang, keluar masuk. Oke, karyawan ngomong, cucu. Nanti saya ngajarin lagi gini ya. Kalau sama karyawan itu developnya begini, kan di TDA kan 2 jam gitu ya. Keluar lagi, Kang, ini loh Kang masalahnya, Kang. Gimana Kang ya? Jualannya? Jualan lagi. Ternyata UKM itu butuh materi yang komprehensif. Tapi kalau dia setiap akhir pekan itu harus seminar terus, habis waktunya. Ya kadang-kadang Sabtu, bisa nggak Kang Sabtunya jangan sore? Sore mertua saya nggak bisa dititipin anak lagi cari titipan. Ini anak nggak bisa dititipin, ini suami pengen ditemenin. Akhirnya bisnis environment itu memaksa saya untuk membuat sekolah bisnis sudokodikardika.com. Saya cuma bikin video seperti ini, kita upload, 2.500 member, 500 miliar Pak. 500 miliar. Kenapa itu keluar uang 500 miliar? Karena mengetahui apa? Market behavior. Gini loh, kalau gini, uang itu ada di mana? Ada di market atau ada di kita? Market. Berarti makin kita memahami market, memahami apa maunya dia mau nggak ngasih uang ke kita? Mau, gitu loh. Kalau ngerti, gitu. Kalau ngerti. Saya pertama-tama susah memahami ya. Saya pertama-tama susah memahami. Jadi tentang barbershop Pak. Jadi di Bogor itu ada barbershop bagus. Rambut saya panjang. Di Bogor juga saya orang baru gitu. Jadi ya udahlah, ke Mandatori namanya di sebuah daerah. Namanya barbershop Mandatori. Begitu masuk Pak, cukur pangkas rambut pria 50.000. Berapa? Aku biasanya 15.000 ya. 50.000. Oh, tapi kan 50.000. Terus kemudian tambah cuci rambut ya 20.000, jadi keluar tuh bisa 70. Ya udah deh gitu. CEO gini kan gitu ya. Sebetulnya stres juga sih ya. Terus cukur. Luar biasa Pak. Ternyata musik ya, aroma, dipikirin semua sama dia. Dikasih handuk panas,
terus kemudian dicuci, dipijitin segala macam. 70.000 itu kayaknya seger gitu loh, oke? Ternyata dia mengetahui apa? Market behavior. Suatu saat habis dari Bojonggede, saya nggak sempat ke Mandatory. Akhirnya ke pangkas rambut yang 15.000. Wah, Allahu Akbar. Dangdut muter, selesai dangdutnya muter, langsung bunyi iklan, ya. Iklan, ya. Ki anu, ya, melayani pesugihan, gitu. Iklannya horor betul. Susuk pengasih, gitu Pak iklannya Pak. Itu di tempat cukur yang horor itu, ya. Nah akhirnya ini masalah market behavior. Artinya kalau ngerti market behavior, kita ngeset bisnis itu fit. Kayak sekarang, ini dibaca banget ya sama keluarga besar community cafe. Orang tuh pengen ngumpul. Ini tinggal marketingnya aja naikin ya. Setiap yang datang suruh foto, suruh upload, naik ini ya. Dibuat ayo kalau mau ngumpul di atas gitu, gratis, asal pesen gitu kan gitu ya. Gratis enggak mesen ya. Oke, jadi ada kompetitor, ada market behavior ya. Jadi sesudah kita lihat ada kompetitor, ada market behavior dan seterusnya. Nah, setelah ada kompetitor dan kita melihat market behavior, kita melihat yang ketiga adalah di business environment kita ngelihat the rising star. Coba ulangi apa? The rising star. Satu aja T-nya ya. The rising S-nya, satu aja S-nya. The rising star. Apa itu the rising star? Bisa berupa produk, bisa berupa apa? Produk, bisa berupa person, ya. Bisa berupa karya, buku, film, gitu loh. Kenapa the rising star di buku, di film, lalu di personal, di produk itu menjadi penting? Karena itu menunjukkan pasar sedang suka yang mana? Clear? Clear? The rising star Tukul Arwana, apa yang bisa dibaca di pasar? Pasar itu nggak suka yang ganteng-ganteng, ya presenter rapi, ganteng ngomongnya bener, udah biasa. Begitu Tukul muncul, Reynaldi, ya kan ya. At the beginning and we want as kristalisasi keringat, terus ngomong apa Tukul tuh, cuma menghibur gitu loh. Dan akhirnya bukan empat mata naik, itu yang dibaca oleh pasar. Jadi kita bisa membaca pasar. Dan itu sangat-sangat berpengaruh pada, ini mohon maaf ya sedikit ke politik dikit, sangat-sangat berpengaruh pada terpilihnya Pak Jokowi kan. Yang biasa, yang apa adanya gitu. Itu semua terbaca Pak. Dan biasanya seleranya mendunia gitu. Obama itu kan mirip-mirip kayak kesannya Jokowi yang konon tim marketingnya sama ya. Tim personal brandingnya konon sama. Tapi itu kita bisa lihat. Coba kita sekarang sama-sama latihan The Rising Star, misalnya masalah buku dan film. Ambil Warkop. Apa yang kita bisa baca dari masyarakat Indonesia? Nostalgia. AADC 2. Siapa di sini korban AADC pertama yang sezaman nama saya? Begitu AADC 2 kan Bu ya, ya Allah gitu kan? Gemes gitu loh. Karena kasuat apa? 18 tahun yang lalu, bener? 18 tahun ya? 14 tahun, oh my god, 14 tahun. Di saat bumi ini ku berputar, kan gitu-gitu kan. Terus tiba-tiba langsung Dian Sastronya gemes-gemesan, aduh orang, 14 tahun loh Bu. Dan itu nontonnya apa? Orang kemudian nontonnya rame-rame, oke? Warkop apa semangatnya yang mirip-mirip? Nostalgia, ini bisa dibaca Bu dari sini. Ini turun, oh berarti pasar itu lagi demen sama nostalgia. Bisa dibuat pendekatan yang nostalgia? Nah ini harus dicari pendekatannya, gimana community cafe bikin pendekatan yang sifatnya nostalgia gitu. Yang saya baca juga ya, di pasar gitu. Yang saya baca di pasar ya, toko-toko yang hadir kemudian banyak pakai kaos. Tokoh-tokoh yang hadir itu banyak pakai kaos, terutama tokoh-tokoh muda. Ya. Artinya apa? Pasar sekarang itu sukanya yang flat, apa? Flat, coba ulangi apa? Flat itu apa sih? Datar. Pembicara dengan peserta apa? Flat. Jadi bukan
Malam ini pembicaranya mau Randy Saputra, saya sembunyi dulu di belakang. Bapak Ibu sekalian, kita kedatangan tamu yang luar biasa. Kita sambut, kita berdiri dulu, beri tepuk tangan, terus dikasih musik. Ding 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 ding. Randy Saputra, terus ada di belakang. Pakai jas gitu. Bapak Ibu sekalian, apa kabar Bapak Ibu? Bapak Ibu, apa kabar Bapak Ibu? Orang nggak begitu suka lagi. Makanya saya tahu kalau ada yang ngomong, Kang Randy ini humble banget apa, sebetulnya bukan humble, keinginan pasar. Orang itu ingin lihat pembicara apa adanya, pakai sepatu, ganti sendal, gitu, makan, biasa aja, nggak usah dibuat-buat. Dan itu yang saya baca, dan itu orang seneng, bener? Dan itu orang seneng, apa adanya. Apa yang bikin Yubi kuat? Apa adanya. Mas J. Setiabudi itu down to earth, nggak petantang-petenteng, apa adanya. Ada salah satu tokoh yang petantang-petenteng di dunia entrepreneurship ini sekarang ditinggalin sama ring satunya, ditinggalin sama jamaahnya, buat lagi kelompok yang baru yang lebih down to earth, yang lebih grounded, ya. yang lebih menyentuh gitu. Saya belajar di Malang dengan Coach Fahmi, main futsal bareng Pak, aku jegal-jegal, dia dapat bola aku tahan-tahan. Coach Fahmi itu seru. Bisa dijamah gitu loh, datar. Nah semangat ini muncul, yang namanya semangat flat ya. Ridwan Kamil, ya kan? Di fanpage dia bisa apa? Pak tolong Pak ada hantu, atuh mah lapor hantu mah jangan ke saya atuh, gitu kan? Bisa interaksi begitu gitu. Nah itu flat. Wali kota yang gampang dijamah, akhirnya bisa menggait perasaan pasar, gitu loh. Itu namanya apa? The Rising Star. Siapa The Rising Star? Ridwan Kamil. Lihat apa yang terjadi dengan Ridwan Kamil. Oh, interaction. Berarti kalau kamu punya produk, masyarakat senang dengan interaction. Makanya Bapak kalau komen Facebook saya, pasti saya balas. Walaupun balasnya nuhun, ya nuhun, yes, thank you, gitu-gitu. Ya tapi pasti aku balas. Masa sih? Nggak pernah komen. Ya kalau Anda komen, lu pasti saya balas. Kenapa? Karena saya ngelihat kekuatannya. Gini, coba rising star-nya RK. Coba lagi, rising star-nya RK. Apa yang RK lakukan? Coba, apa yang RK lakukan? Itu jadi pendekatan. Oh, engagement gitu loh. Gitu. Tapi jangan tiba-tiba, Ahok ngamuk-ngamuk, rising star gitu. Ngamuk-ngamuk. Tapi bisa juga sih kalau ternyata cocok ya. Ternyata orang tuh seneng diamuk gitu loh ya. Kalau marah-marah tuh bagus gitu ya, silakan aja. Tapi ini salah satu namanya business environment. Jadi memang harus banyak, selain kita melihat ke dalam, kita juga overview melihat keluar. Kayak misalnya community cafe, nggak apa-apa lihat kok cafe tuh ada yang rame ya. Pasar Santa tuh orang betul ya apa sih? Gitu loh. Itu apa sih makanannya gimana sih? Gitu. Kalau saya lihat sih secara syarat ini kuat ya. Parkir, lalu kemudian akses, ya. Facility ini kuat ya. Jadi komoditik apa? Pertigaan pas. Wih, pertigaan. Tepuk tangan dong ya buat Bapak ya, udah. Feng Shui-nya udah diukur nih, unsur logam. Pakai kompas Firaun itu. Kompas apa? Kompas vampir itu ya. Set. Cocok gitu ya. Mantep Pak gitu. Oke, ada dapat wawasan? Ya. Ada dapat apa? Penyegaran ya. Bahwa kita harus bangun di 3 titik apa? Kompetitor. Jadi business environment BE ya. Sini aja. Business environment. Apa aja business environment itu? Yang pertama kita harus melihat kompetitor, siapa yang bermain. Dan enak Pak kalau ada kompetitor ini Pak. Risetnya bisa dititipin ke kompetitor, ya kan? Rewardnya kebanyakan. Overstock mengenak. Jadi kita nggak perlu ngulangin gitu loh. Oh berarti jangan paksa agen itu belanja karena dorongan hasrat dia belanja, tapi harus karena pasar yang nyari. Jadi kerjain dari bawah, di hack dari bawah. Dan itu sudah mulai terjadi di keke ya, gitu ya. Setelah kita mulai keke, barangnya nggak ada, ya. Ya. Mana barangnya? Mana barang? Oh, biar dulu, Bu, ya. Nah, itu kompetitor. Terus yang kedua tadi apa? Market behavior. Akan berubah nanti.
Market behavior. Saya ini ada kan di Keke itu lengkap ya. Saya gen Y. Terus Mas Dayat itu Gen Z. Saya keliling-keliling, Kang Randy pakai vlog, Kang Randy pakai vlog. Saya bilang apa vlog? Aku sudah sekolah bisnis aku di Kartika, puas itu orang itu ngelihat saya di video. Saya tuh di video udah puas banget, ngapain pakai vlog? Ternyata katanya orang itu seneng melihat apa? Naturalisme, apa? Naturalisme. Oh, saya dengan Kang Randy, tuh lihat Kang Randy perutnya besar sekali, kancingnya Keke kuat, gitu loh, kurang ajar banget itu. Di Keke tuh CEO bisa dibully, ya. Oke, Kang Randy, gimana Kang Randy? Kang Randy kenapa semangat? Banyak utangnya, gitu. Nah, ternyata itu market behavior, apa? Anak-anak muda suka yang natural, ya. Kalau biasanya pakai apa? Kalau biasanya pakai sehari-hari pakai yang hem begini, ya udah di foto pakai hem begini. Saya makanya nggak pernah Anda temukan saya pakai jas. Sempat di Malang dipaksa pemotretan coach pakai jas, saya nggak datang supaya saya nggak ada fotonya pakai jas. Coba Anda lihat semua instrumen media saya cuma pakai baju Keke aja, biasa aja. Oh, itu kan karena kamu mau promo, iya sih, ya. Cuma pakai jas itu bukan keseharian. Indonesia ini tropis, ya kan? Rasanya pakai jas itu nggak masuk di akal menurut saya. Ini gendut, jadi kalau dikasih dasi nggak bisa napas. Kalau pakai dasi juga dilonggarin, ya serba salah. Memang begini sudah. Yang enak begini, blas, udah. Jas enak. Itu namanya naturalis apa? Makin kamu natural, market makin suka. Apa dampaknya kalau market makin suka? Mau bayar. Nah gitu. Itu kalau di personal branding. Kalau di makanan seperti apa? Nah itu dicari. Pengennya yang kayak apa gitu ya. Dan terakhir adalah tadi rising star. 3 aja. Apa? Rising star. Apa yang lagi hip? Yang lagi hip itu mendefinisikan maunya market. Ya. Yang lagi hip itu mendefinisikan sebetulnya bagusnya kita kemana. Jangan dilawan. Kayak film, ya. Ketika Cinta Bertasbih pakai artis debut Okky Stiana Dewi dan Khalid. Berhasil 3 juta penonton di Cinemark. Kenapa? Karena produsernya setiap pekan audisi, ya kan? Terus ke majelis taklim. XS1 tuh mengakui produsernya Ketika Cinta Bertasbih itu gila banget. Siap mati untuk film. Jadi 3 juta. Tapi 3 juta itu apa? Orang yang gak pernah nonton bioskop dimobilisasi ke bioskop. Tapi sekarang Anda kalau nggak pakai artis, ya, nggak pakai promosi, filmnya mau semulia apapun, hadir di XX1, mau sampai Anda nonton TDA dikumpulin nonton menangis berurai air mata, tapi marketingnya nggak ada, nggak artis, nggak naik tuh film. Saya ketemu sama produser, ini the next Laskar Pelangi, ya udah. Begitu naik, set langsung, zah, turun. Itu nyata Pak, saya ketemu produser-produser yang begitu. Ini the next Laskar Pelangi. Ini tentang sebuah misi. Nggak bisa, market nggak bisa dilawan. Coba lagi. Market nggak bisa dilawan. Kalau Anda mau memuaskan diri Anda, jangan jadi pebisnis. Jadi seniman di dalam kamar. Ya enggak? Jadi seniman di dalam kamar, di teaterikal. Yang nonton seniman juga, nari. Ya kan? Di mana di Salihara segala macam tuh nggak paham itu produk-produknya. Ya. Wah, ada tarian begini, estetika, wah sebuah ya. Jadi seniman gitu loh. Tapi kalau kamu mau jadi pebisnis, kamu harus tanya market. Waras? Mulai ada di hati, oh ya pantas ya. Pantas ya. Akan jadi gitu. Tepuk tangan buat Bapak Ibu sekalian.